Oke, selanjutnya di video ini saya akan menjelaskan terkait skill 10 dan skill 11. Oke. Skill 10 adalah penggunaan konteks untuk menentukan arti dari kata yang sulit gitu. Jadi seperti kita ketahui banyak vocab ya dalam bahasa Inggris yang kadang kita pun agak bingung ini apa ya gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengartikan atau memahami kata yang sulit itu adalah kita memahami konteks bahasanya gitu loh. Jadi kadang di dalam tes TOEFL itu untuk kata-kata yang sulit itu kadang kita bisa memahaminya atau bisa mendapatkan petunjuknya apabila kita memahami konteksnya. Ini ada contohnya yang tentu sudah dipaparkan oleh kelompok ya. Jadi seperti incumbent itu kalau kalian suka dengar ya di politik kan suka ngomong incumbent. Incumbent itu memang seseorang yang sudah menduduki posisi. Atau di sini dijelaskan adalah a person who is already in the office. Jadi atau bahasa lainnya berarti incumbent adalah a current office holder. Nah, terus di sini bagaimana terkait cara-cara atau step-step untuk memahami pertanyaan vocab untuk kata-kata yang sulit. Biasanya itu kata-katanya adalah what is the meaning of X in line Y. Kemudian the word X in line Y is closest in the meaning to. Nah, kemudian gimana kita mencari jawabannya? Informasi untuk atau memahami kata yang sulit ini adalah biasanya adalah kata-kata di sekitar kata-kata yang kita tidak pahami itu. Pertama pastinya kita pertama nyari dulu katanya, di mana katanya, kemudian baca kalimat itu dengan hati-hati, kemudian kita cari petunjuknya, mana petunjuk yang kira-kira membantu kita untuk memahami arti dari kata tersebut, dan kemudian tentunya kita pilih yang paling tepat dari jawaban yang disediakan. Oke, kita langsung ke exercise-nya. Ini pertama exercise-nya tentang Black Widow ya. Jadi Black Widow ada tentang apa sih namanya? Itu kayak sejenis burung ya kayaknya seperti. Nah, di sini kita langsung ke pertanyaannya. In line 3, the word widow means. Oke, kita cari line 3, 1, 2, 3. The Black Widow got its name. Nah, berarti langsung ada biasanya nih. The Black Widow got its name because the female has been known to kill the male after mating. Nah, berarti widow kan memang kalau kalian suka baca bahasa Inggris dan udah tahu vocabnya, itu vocab kan memang widow itu artinya janda ya. Nah, berarti memang kalau di sini berarti, dan di sini juga jelasin bahwa got its name because the female has been known to kill the male. Berarti dia memang ngebunuh jantannya itu setelah mereka berhubungan. Berarti di sini jawaban yang tepat adalah yang D, adalah a female whose mate itu kan pasangan whose mate has died. Jadi the Black Widow-nya itu karena memang betinanya ini adalah ketika dia sudah membunuh yang jantannya itu. Oke, kita kemudian yang kedua lagi. Click on the word in paragraph 2 that is closest in meaning to spherical. Kita cari dulu spherical-nya ini di paragraph 2. The Black Widow is rather distinctive. It has shiny globular body, the size as the shape of P, and is marked an underbelly with a red or yellow spot. The female is considerably more ample than the male, roughly 4 times larger. Ya, spherical itu maksudnya lebih ke bentuknya gitu loh. Jadi bentuknya itu dia itu seperti agak bulat gitu. Nah, jadi spherical itu sama kira-kira dengan globular. Jadi bentuknya yang agak cenderung bulat. Oke, kemudian kalau yang ketiga, the word ample in line 7 indicates that the spider is, cari line 7, 5, 6, 7 ya. Consider more ample. Nah, more ample. Nah, ini berarti kalau kita baca kalimatnya, memang ample ini agak bukan vocab yang sering digunakan ya. Saya pun juga
awalnya juga agak bingung ample ini apa gitu ya. Nah, tapi ketika kita lihat the female is considerably more ample than the male, 4 times larger. Nah, berarti ini kalau larger berarti berhubungan sama ukuran badan. Nah, kalau larger berarti dari sini ample, kata yang bisa berhubungan dengan ample berarti adalah large, atau number 3 is B karena dia 4 times larger on the average. Oke, kemudian kita lihat lagi pertanyaan keempat. Look at the word deadly. Ya, deadly in paragraph 3. Click on another paragraph that closest meaning to deadly. Nah, ini tadi ada nih yang di skill sebelumnya, apa yang berhubungan sama deadly. Nah, kita lihat kalimat secara penuh. Black widows bites have occasionally proved deadly, but it's certainly not the norm for black widow bites to be mortal. Nah, mortal ini dekat hubungannya sama deadly, makanya dikata di paragraf 3 kata yang berhubungan dengan deadly adalah mortal. Oke, ini adalah untuk paragraf berhubungan dengan black widow, pertanyaan nomor 1 sampai dengan 4. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan 5 dan 8. Ini menjelaskan tentang tornado. Ya, tornado dia ada terjadi di Amerika dan lain-lain. Kita langsung ke pertanyaan nomor 5-nya. Click on the word in paragraph 1 that is closest in meaning to understand. Nah, understand di paragraf 1. Kita baca dulu paragraf 1. Tornado occurs throughout the world, but for reasons that scientists are not fully able to discern, the great majority in the United States. Approximately 700 tornadoes a year occur within the United States, and this is comprised 3/4 of the worldwide total. Most of the U.S. tornadoes take place in the Midwest and in the north, in the southern states that border the Gulf of Mexico. Nah, ini discharge ini yang paling dekat dengan kata understand. Jadi memang ini kalimat ini mengatakan bahwa tornado memang terjadi di seluruh dunia, tapi tidak semuanya itu bisa dipahami, atau understand kan dipahami. Nah, sama dengan kata discharge gitu, tidak semua tornado itu bisa dipahami gimana terjadinya. Oke, kemudian apa lagi yang ditanya lagi? The word propel in line 7 ini 10, 9, 8, 7. Nah, di sini an average tornado might propel itself at a speed of 15 or 20 miles per hour and therefore cover a distance of 20 or so miles. Nah, berarti memang di sini at a speed propel itself, berarti propel ini berhubungan dengan kecepatan. Jadi secara rata-rata dia itu sekitar 15 menit, tapi dia bisa meningkat. Berarti apa yang berhubungan dengan meningkat di sini? Kita bisa lihat ada move, destroy, inhibit. Nah, yang paling meningkat berhubungan adalah develop. Dia itu bisa berkembang menjadi 15 sampai 20 miles per jam gitu, dan bisa lebih dari 20 miles per jam kecepatan dari tornado ini. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, which of the following is closest meaning to the word devastating in line 9? Kita lihat line 9. The most devastating tornado on record occurred on March 18, 1925. Devastating tadi kita juga tahu di skill sebelum devastating berhubungan dengan kehancuran. Berarti kalau kehancuran yang paling tepat itu adalah yang C, destructive. Yes, number 7 is C, destructive, karena devastating adalah berhubungan dengan sesuatu yang menghancurkan. And then number 8, look at the word swirled in paragraph 2. This word is closest in meaning to. Nah, mana kata word swirled in paragraph 2? Kita lihat mana swirlednya itu. Less than offered, therefore cover, devastating. The path of this tornado and malware traveling at the average of 60 miles per hour. The winds at the center of the storm swirled around at considerably more than 200 miles per hour. Swirl. Apa swirl? Coba kita pilih. Decrease, rolled, settled, circle. Nah, swirl itu berhubungan dengan sesuatu yang melingkar gitu loh. Kalau kalian lihat ada ya, saya
awal Swift itu lihat di PowerPoint. PowerPoint ada tuh pilihan animasinya masuknya secara Swift. Nah, Swift itu berhubungan dengan dia itu kayak membuat lingkaran. Jadi yang paling tepat ini untuk Swift adalah circle atau DD for number 8. Oke, sekarang kita lanjut ke skills 11. Skill 11 adalah use context to determine meaning of a simple word. Nah, ini untuk kata-kata yang mudah. Jadi kalau tadi sebelumnya kata yang sulit, di sini kita katanya lebih mudah ya. Jadi kadang ini kata yang kita gunakan sehari-hari. Untuk pertanyaan ini, you should not give the normal everyday meaning of the word. Instead, a secondary meaning of the word is being tested. So you must determine the meaning of the word in this situation. Nah, jadi kadang-kadang ini kata-kata yang mudah, tapi harus dilihat konteksnya dalam paragraf tersebut. Jadi hati-hati, ini jebakannya di situ. Jadi ini kan mudah gitu loh. Kita sering kok ngelihat katanya, tapi ternyata kita harus menyesuaikan dengan konteks paragrafnya. Contohnya di sini kayak the company is taking steps. Steps bahasa biasa lah ya, steps banyak. Nah, ini bisa semuanya nih. Steps bisa berhubungan dengan stairs, walk, footprints gitu. Bisa steps kan langkah gitu. Langkah berarti bisa berhubungan sama anak tangga, bisa berhubungan dengan langkah di ketika lagi berjalan atau langkah kaki. Tapi di sini kalau kita baca the company is taking steps to improve its outlook, yang lebih tepat adalah jawabannya action. Ada kan taking steps-nya berhubungan dengan langkah tindakan. Oke. Kita lihat lagi bagaimana cara menjawabnya. Biasanya bentuk pertanyaan adalah look at the word X in paragraph 1. Click on another word that could best be replaced. Nah, jadi bisa diganti dengan apa? Di mana kita bisa mencari jawabannya? Information to help you understand the secondary meaning of a simple word can often be found in the context surrounding the word. Berarti sekitar kata yang simple word-nya itu. Gimana kita cara untuk menjawabnya? Pertama, cari kata tersebut di paragrafnya, kemudian baca kalimat itu dengan hati-hati, kemudian kita cari context clues, kita cari petunjuk untuk memahami artinya itu, kemudian pastinya kita pilih jawaban yang paling tepat untuk terkait konteks tersebut. Oke, sekarang kita coba jawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 3 terkait the piece of Spanish peso ya. Oke, ini terkait peso. Nah, di sini kita cari yang pertama the word rough. Rough ini sering loh ya kita gunain. Rough itu kasar, kita tahu. In line 1, closest meaning to, coba kita baca kalimat. The piece of it was the nickname of Spanish peso, which was the rough equivalent. Rough berarti secara kasar, tapi maksudnya di sini apa rough equivalent-nya? Unsmooth kah? Ya mungkin kalau kita gunain secara rough kasar pas banget nih unsmooth, tapi kayaknya kalau di kalimat ini kurang tepat. Mean kah? Kurang tepat juga. Heavy, rough itu juga sangat biasanya berhubungan dengan heavy, tapi kalau di kalimat ini yang lebih tepat ada approximate. Jadi biasanya peso itu hampir sama dengan American dollars ya. Jadi ya for number 1, rough ini artinya adalah approximate. Okay, and then number 2, look at the word stores in this paragraph. Nah, kita cari kata stores. Nah, stores. The peso was accepted quite in much of the Americans, particularly during the period when the stores ya kan, when the stores of Spanish ships were regularly stripped by pirates on the water of the American and redistributed throughout coastal towns. Nah, berarti di sini stores-nya itu bukan pasar, tapi ketika bahan-bahan kebutuhan. Jadi stores ini lebih ke supplies, lebih ke bahan-bahan kebutuhan, yaitu kayak di sini for number 2 the correct answer is D, supplies. Okay, and then look at the person take it in the passage. Kita cari mana take it ya. The nickname, the refined, the piece of it was cut into pieces as a part reference to bit particular in the official should take it. Nah, di line 9 ini. Dari sini, a visitor to that area, if told it built 2 bits, should take it that the price of an item is being given.
take it. Berarti apa nih kira-kira nih take it-nya di sini? Berarti take it-nya itu bukan mengambil atau possess atau grab ya, tapi lebih ke take it harus memahami, harus mengerti. Nah, jadi take it-nya ini lebih jawaban the correct answer is understand. Karena di sini kita lihat a visitor, ada apa? Orang yang datang ke area itu ketika dikatakan it will be 2 bits, should take it, harus memahami gitu loh, harus memahami bahwa that the price of an item is being given. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan for number 4 until 7. Nah, ini ada terkait kayak teori Adam Smith gitu, ideas. Nah, kita lihat one by one. A school itu tentu sering nih kita gunain kata-kata school. Tapi di sini kita lihat a school in line 3. Berarti kita cari line 3. 1, 2, 3. This idea put forth by Smith compassed the basic of philosophy of the school of thought called classical economics. Nah, schools-nya ini berarti lebih ke apa? A school of thought. School itu lebih ke teorinya, jadi bukan ke college, university, or educational institute, tapi lebih ke pemahaman umumnya gitu loh, bahwa teori Adam Smith ini jadi pemahaman umum dari teori klasik ekonomis. Jadi schools-nya ini refers to a common belief. Okay, 4 is A. And then which of the following is closest in the meaning of the word free in line 4? Line 4. According to Smith's idea, free competition and free trade are vital in fostering the growth. Nah, berarti free ini apa? Apakah free ini maksudnya chips atau maksudnya itu lebih ke no cost, uncontrolled, or democratic? Tentu free-nya ini bukan gratis atau nggak ada harganya, tapi lebih ke free apabila itu tidak terkontrol, jadi bebas gitu loh, pasar bebas gitu. Jadi free trade, pasar bebas, kompetisi bebas. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan kata free. Berarti for number 5 is the answer is C, uncontrolled, pasar bebas. And then number 6, look at the word embrace in paragraph 3. Kita lihat ini paragraph 3, kita cari kata Smith embrace economic ideas of free trade and competition which are right in line with these political ideas. Oke, number 6 berarti embrace itu dia kayak percaya, dia yakin. Nah, kalau embrace itu berarti bukan embrace dipeluk atau embrace itu memberikan, tapi dia believe in, meyakini, benar-benar percaya. Berarti di number 6 itu adalah B. Okay, and number 7, click on the word in paragraph 3 that could be best replaced by agreement. Nah, mana kata-kata di paragraph 3 yang kira-kira sama dengan kata agreement atau sepaham gitu loh. During kita baca paragraph Smith, who was himself a Scot, lived during the period of the Revolution in America and in France. During this epoch, the predominant political thought was a strong belief in freedom and independence in government. Smith embraced economic ideas of free trade and competition, which are right in line. Nah, agreement ini sama dengan in line, berarti line with these political ideas. Berarti the word in paragraph 3 replaced by agreement is line, in line. Oke, nah itulah jawaban untuk skill 11. Nah, untuk exercise 8 dan 11, I will give you the answer, but I want you to explain it in your groups ya, gitu. Jadi atau mungkin kalian bisa diskusi masing-masing, tapi I will give you the answer key. Okay. Untuk skill exercise 8-11 for number 1 could be replaced by only, jawabnya adalah solely di sini kita lihat di sini. Only bisa diganti dengan solely. This one solely. And then number 2, the word multi-purpose in line 3. Nah, multi-purpose berarti banyak fungsinya, itu bisa diganti dengan varied. And then the word is season. Seasons itu musim, bisa diganti dengan spice. Put a timely number 3, we will say spice ya. The word seasons in line 4. Ini line 4. In Asia, it's used a season. Seasons itu apa sih namanya?
jenis saus-saus, nah itu berarti spice. Spice itu bumbu-bumbu. Oke, for number 4, look at the curry. Curry in the passage. Kita lihat curry. Mana curry? Middle East, flavor, other cultures, multi-purpose. In Asia, it's used seasons such as curry. In Middle Eastern countries, step to prefer. Nah, apakah curry itu? Curry itu kan makanan curry kayak India currynya itu. Berarti for number 4, the answer is B, a spice type of sauce. Nah, salah satu jenis saus yang pedas gitu kan. Di sini kayak gulai-gulai itu kan jadi sesuatu yang pedas. And then number 5, click on the word in the passage that could be replaced by steam. Nah, steam kita lihat di sini apa yang bisa diganti dengan steam. Di sini adalah steep. Steep ya, country di steam ini sama steep sama dengan steam. Oke. Kemudian kita lihat yang untuk pertanyaan 6 sampai 13, Paris. Untuk Paris itu sama dengan in paragraph that is close in the meaning with Paris is the same meaning with die ya, karena kan it can be killed, berarti Paris is the same with the die. And then number 7, the word unnatural in line 2 is closest the meaning with the D, abnormal. Unnatural is the closest meaning with the abnormal. And then look at the word draw in paragraph. Mana draw ya? Oh ini. It can be draw kekeringan gitu. Berarti kalau di sini for number 8 the answer is C, an adequate supply of water. Jadi kan draw itu kan artinya ini bahasa is kekeringan. Jadi memang ketika jumlah air itu sedikit. Number 9, which of the following could be used to replace the word survive in line 6? Okay. However, an elephant survive. Survive itu berarti dia bertahan hidup ya. Nah, apa kira-kira yang sama dengan kata bertahan hidup? Tentunya adalah live through, dapat terus hidup dengan cara. Nah, oke. Itu adalah survive. And number 10, look at the word molars. Molars ada gigi kan ya, berhubungan dengan gigi. Berarti di sini kalau di line ini molars berarti dia itu sama dengan kata teeth. Mana teeth? In here when this teeth ya, last set of teeth. Molars is similar with the teeth. And then in line 8, malnutrition. Malnutrition 5, 6, 7, 8, 8. Malnutrition kita tahu ini ada kekurangan gizi, berarti dia lebih conditions related with the number 11 with the poor eating, right? Number 11 is C, poor eating. And then look at the expression of final home, number 12. Final home, it will be final home ini berhubungan dengan a place to die ya. Number 12 is final home ya. In old age, elephant tend to search out a final home where there is a shade for comfort. Jadi final home ini adalah kayak tempat dia untuk meninggalnya itulah. Okay, and then the word shade in line 10 is closest. Nah, kalau shade in line 10 is closest meaning with the diminished light ya, diminished light. Jadi lampu yang pelan-pelan dia lampu yang pelan-pelan itu mati gitu loh. Jadi kata gajah-gajah yang sudah mau mati itu biasanya dia akan nyari tempat yang lebih remang-remang atau apa supaya dia akhirnya lama-lama nanti meninggal. Oke, sekarang kita lanjut ke paragraf yang untuk ketiganya, untuk pertanyaan 14 sampai 21. Ini menjelaskan tentang bendera Amerika ya, bendera Amerika. Untuk nomor 14, untuk pertanyaan terkait the word product in line 1 is closest in meaning to. Nah, produknya in line 1-nya itu berarti is the end product, ya kan, the end product berarti isinya adalah hasil, produknya itu adalah D. 14 is the result. And then 15, look at the word hosted. Hosted in paragraph 2, something that is hosted is, di sini adalah hostednya itu jawabannya ada C, race ya, race. And then 16, the word ironic in line 6 could be most respect. Ironic itu sesuatu yang ironis gitu ya, apa berarti bisa diganti dengan C, unexpected. Kemudian untuk 70, obscure itu kesulitan. In paragraph 3, click on another
paragraph 3 that is opposite. Nah, ini hati-hati, opposite berarti kalau obscure itu kesulitan, berarti kita cari yang bukan kesulitannya, kita cari di paragraf 3 yang bukan kesulitan, berarti itu bisa clear. Ini jawabannya adalah clear. Coba kita lihat di sini ada kata clear. The original ideas that however had 20 entities as a result to refer to the original color and adding a start each time a new statement admitted. This has been new policy. Click on another word in paragraph 3 that is opposite meaning to obscure. Okay, obscure. Yang di sini jawabannya adalah clear. And then I think in line 12, the word seamstress. Seamstress is used to describe someone who sews ya, berarti number 18 ada seorang yang memang menjahitnya. Kemudian klik on the word paragraph that could be by functions. Ini yang sama dengan artinya dengan function di paragraf. Oke, tadi sini paragraf ya, di sini tadi ini salah, yang clear itu ada di paragraf 3 ini. Ini paragraf 4 ya. Kalau ini klik on the word on paragraph 4 that could be best replaced by functions, itu adalah jawabannya adalah for 19 is word, and then 20 is paragraph 4 that could be replaced by continue is keep, and 21 the expression referred to in line 17 means return to, add to, rejoice over, or forget. Is the answer is A, return to. Okay, that's all the answer for the exercise 10 and 11. It will be part of our final exam, so please learn it carefully. Okay, good luck all for your final exam, and see you when I see you.